Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kadek Taman Parawanta. Saya dari Universitas Cokroaminoto Palopo, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Komputer. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan materinya dalam bentuk PPT. Jadi inilah materinya, yaitu sistem operasi komputer. Jadi sistem operasi itu terbagi menjadi tiga, yaitu komponen yang pertama komponen sistem operasi, yang kedua layanan sistem operasi, yang ketiga struktur sistem operasi. Memahami apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi atau operation system atau singkatannya OS adalah sebuah software atau perangkat lunak yang mana mengatur sumber daya hardware atau perangkat keras dan software. Karena tanpa ada sistem operasi atau OS pada komputer, pengguna tidak akan dapat menjalankan program aplikasi pada komputer, kecuali program booting. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. Sistem operasi merupakan resources manager atau pengelolaan sumber daya yang berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, pengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem kompleks atau sistem operasi atau OS juga mempunyai penjadwalan yang sistematis yang mencakupi perhitungan dalam penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Jadi yang pertama itu komponen sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Jadi kita harus memahami apa itu proses. Jadi proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau eksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Selain itu juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Kemudian yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Kemudian yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi dan kemudian menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Kemudian yang kedua, manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input-output.
memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau atau jika komputer dimatikan. Bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama seperti yang pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kemudian yang ketiga, memilih program yang akan di-load ke memori. Kemudian yang ketiga, manajemen berkas. Jadi berkas itu adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas seperti pembuatan dan penghapusan berkas. Kemudian pembuatan dan penghapusan direktori dan mendukung manipulasi berkas dan direktori. Kemudian memetakan berkas ke secondary dan stroke. Kemudian membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Kemudian yang keempat, manajemen input-output. Yang pertama, sering juga disebut dengan device manager, yang mana menyediakan device stripper yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contohnya adalah pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras atau CD-ROM, dan floppy disk. Kemudian yang kedua, sistem I/O terdiri dari sistem buffer yang mana menampung sementara data dari atau ke peranti I/O. Kemudian spooling yang melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien atau antrian. Kemudian antarmuka, device delivery yang umum menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam atau buka, baca, tulis, dan tutup. Kemudian drivers untuk spesifik perangkat keras yang menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Kemudian yang kelima yaitu manajemen penyimpanan sekunder. Pertama, penyimpanan sekunder terjadi karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah misalnya hard disk, disket, dan lain-lain sebagainya. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Kemudian manajemen ruang kosong. Kemudian alokasi penyimpanan dan penjadwalan disk. Kemudian yang keenam, jaringan. Yang pertama, sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap proses memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor-prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan kemudian meningkatkan kecepatan komputasi, kemudian meningkatkan penyediaan data, dan meningkatkan keandalan. Kemudian yang ketujuh, sistem proteksi. Yang pertama, proteksi berkenaan
dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Mekanisme dari proteksi harus kemudian membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah. Kemudian spesifikasi kontrol untuk diterima dan menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Kemudian yang ke-8, command atau interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command receiver, program pembaca instruksi, dan mengartikan kontrol statement atau keinginan pengguna, umumnya disebut misal. Kemudian control card atau interpreter, kemudian command line atau interpreter, kemudian Unix shell, dan command interpreter. Sistem sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O peranti yang Anda, misalnya contohnya CLI, Windows, Pen-based atau Towns, dan lain-lain. Kemudian sistem calls. Jadi kita harus mengetahui apa itu sistem calls. Sistem calls menyediakan antarmuka antar proses atau program yang sedang dijalankan, dan sistem operasi biasanya tersedia sebagai instruksi, bahasa rakitan, dan beberapa sistem mengizinkan sistem calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selain itu, beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi misalnya contoh C telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi yaitu melalui register, kemudian menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Kemudian menyimpan parameter atau push ke dalam stack atau oleh program, dan melakukan pop pada stack atau oleh sistem operasi. Kemudian struktur sistem. Jadi struktur sistem di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama struktur sederhana. Dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur sistem MS-DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Struktur sistem atau Unix terdiri dari 2 bagian, yaitu kernel atau antarmuka dan device driver, dan program sistem. Kemudian yang kedua, pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Kemudian, lapisan paling bawah adalah perangkat keras. Dan yang terakhir, lapisan paling atas adalah antarmuka pengguna. Kemudian yang ketiga, yaitu microkernel. Yang pertama, menyusun sistem operasi yang menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna. Kemudian dengan fungsi utama yang mendukung fasilitas komunikasi antara program, klien, dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Jadi itulah tadi penjelasan dari saya itu tentang materi sistem operasi komputer. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.